itu salahnya kamu. Habis pakaian kamu menggoda. Salah siapa kamu pergi malam-malam? Hai Peace People, selamat datang di podcast Metanoia. Podcast ini akan membahas tentang isu diskriminasi perempuan yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Semoga teman-teman bisa lebih aware ya dengan isu-isu ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Peace People? Saya Cinta akan bincang-bincang bersama narasumber keren dan kece di episode Ngobrol Bareng Metanoia untuk membahas kisah-kisah perempuan. Tidak semua pelecehan diawali karena penampilan kita yang terbuka. Apa sih yang bikin pelecehan terjadi tanpa alasan yang logis? Yuk Peace People, kita dengerin bareng-bareng. Terus Teh, diambil dari pengalaman-pengalaman Teteh, dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran, atau misalnya kekerasan lainnya, itu kenapa rata-rata pelaku kekerasan atau pelecehan itu cenderung orang terdekat yang melakukannya Teh? Iya tadi, kenapa orang-orang terdekat? Ini sebenarnya jadi panjang ya ceritanya. Karena ada aspek psikologis dan ada aspek sosialnya juga. Bayangkan kalau kita menikah misalnya ya, atau orang yang berpacaran. Perasaan nyaman dan perasaan aman itu pasti kan diperoleh dari orang yang terdekat. Iya. Iya kan? Yeah. Misalnya dari suami, dari pacar, dari paman, dari ayah. Itu adalah orang-orang yang bisa membuat nyaman dan aman bagi perempuan. Ketika seorang perempuan merasa nyaman dan aman, biasanya dia tidak aware lagi. Iya kan? Betul. Ya karena masa sih yang minta kan pacar saya. Ya udahlah kan pacar saya. Kadang-kadang malah dituntut misalnya untuk menunjukkan kasih sayang, emosi, cinta itu dengan seksual misalnya, ya. Yeah. Kan sering kalau kita dalam pacaran, kenapa sih kamu bisa-bisanya jadi hamil gitu? Ya habis pacar saya bilangnya masa sih kamu nggak percaya? Saya kan akan bertanggung jawab. Aku kan sayang kamu gitu ya Teh. Terus kan kalau kamu sayang saya, buktikan dong sayangnya, buktikan dong cintanya. Ya itu, sehingga kadang-kadang perempuan menjadi lebih mudah. Ya udah deh, kan yang minta pacar saya, yang minta suami saya. Sehingga karena perasaan nyaman, kemudian ada rasa aman, ya dia memberikan semuanya. Padahal kita tahu bahwa ya tentu kita harus memahami seksualitas, hak dan kesehatan reproduksi. Itu yang selama ini banyak anak perempuan, remaja perempuan atau bahkan perempuan dewasa tidak sadar, tidak tahu apa sih hak dan kesehatan reproduksi saya, bagaimana sih seksualitas saya. Nah itu kan kita nggak pernah dilatih ya di rumah, pernah nggak kita diajarin kalau kamu udah menstruasi artinya kamu akan apa, pernah nggak? Bahkan banyak ibu-ibu yang tidak pernah mengajari anak perempuan atau orang dewasa, tidak pernah mengajari bagaimana kamu misalnya menjaga kesehatan ketika menstruasi. Nah, sangat jarang ya Teh. Sangat jarang. Itu sebetulnya kan sesuatu yang alamiah ya untuk perempuan. Ya jangankan kita ngomong seks, ngomong sesuatu yang natural seperti siklus menstruasi saja, bahkan di kondisi saat ini itu masih banyak ibu-ibu tidak terbuka atau orang tua tidak terbuka pada anak-anak perempuan atau pada anak-anaknya yang lain. Misalnya ketika dia punya saudara laki-laki dan di dalam sebuah rumah misalnya ada 2-3 anak laki-laki dan perempuan, kita tidak pernah mendapat pendidikan seks dengan baik dan benar ya. Baik dan benar ya. Bukan sekedar baik dan bukan hanya sekedar benar, karena seks juga tidak hanya proses biologis, ada moral, ada etika, ada belief system yang juga itu harus paralel diberikan. Karena kalau tidak itu bisa salah kaprah. Itu mungkin ya. Oke Teh, dari tadi kan kita cerita pasti perempuan yang jadi korbannya ya Teh.
mau KDRT atau kekerasan apapun pasti ujung-ujungnya perempuan gitu yang jadi penyintasnya. Kenapa ya? Rata-rata tuh perempuan yang jadi korban, padahal ada juga laki-laki yang menjadi korban gitu Teh. Iya. Kita tidak boleh menafikan bahwa korban kekerasan itu juga ada laki-laki ya. Tapi secara angka, secara data memang 95% korban kekerasan itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Itu yang sering kali. Kenapa Teh? Karena ini ya, ada yang disebut dengan konstruksi sosial ya. Kalau dasarnya sudah tidak setara, tidak adil, ya pasti akan ada ketidakadilan gender. Dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu secara sadar tidak sadar itu udah ratusan tahun itu menginjek pikiran kita gitu ya. Ada yang disebut dengan stereotype, misalnya perempuan itu bagusnya di rumah aja, nggak bagus kalau perempuan itu pergi malam-malam. Yeah. Padahal kalau misalnya keluar rumah dan itu tidak aman kan tidak hanya untuk perempuan ya, untuk laki-laki juga ya. Tapi ada perbedaan nilai antara sesuatu hal yang sama ketika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya merokok, ya kan? Merokok itu seringkali, aduh cewek ngerokok, ini pasti perempuan nggak benar. Kalau laki-laki ngerokok kok nggak pernah disebut laki-laki nggak benar ya? Iya. Kita kadang-kadang nilai kita tuh ambigus atau ambivalen gitu, mendua. Kalau laki-laki merokok nggak apa-apa, tapi kalau perempuan merokok apa-apa. Padahal isunya misalnya yang benar, merokok itu merusak kesehatan. Itu berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan gitu. Nah, ada bentuk-bentuk stereotip, ada bentuk-bentuk stigma, ada bentuk-bentuk marginalisasi, ada bentuk-bentuk multiburden misalnya. Kalau tadi ya stigma, stereotip itu berkaitan dengan konstruksi sosial, multiburden seperti ini misalnya, contohnya beban ganda. Bayangkan kalau di rumah laki-laki dan atau suami dan istri sama-sama bekerja. Kalau suami pulang kantor, dia masih boleh leha-leha, dia boleh istirahat. Tapi perempuan, bayangkan, dia kerja tapi dia juga harus ngurus anak, ngerawat anak, ngurus rumah, masak dan segala macam. Padahal kan harusnya kalau misalnya dua-duanya bekerja sama-sama menyokong kehidupan ekonomi keluarga, apalagi dengan kondisi sekarang agak berat kalau hanya suami yang bekerja, harusnya kan beban rumah tangga juga bagi dua, dibagi rata gitu, atau berdasarkan kesepakatan. Oke lah, yang nemenin anak ngerjain PR misalnya atau nganterin anak sekolah suami ya sambil ke kantor, istri oke, masak, nyuci, atau dibalik, nyuci berat misalnya untuk perempuan, misalnya boleh nggak untuk laki-laki. Itu kan sebetulnya kalau ini yang juga family konsepnya harus dibentuk gitu ya. Konsep keluarganya, ketika konsep keluarganya suami dan istri punya hak dan kewajiban yang disepakati sama-sama dan saling menghargai, saling percaya, sebetulnya tidak akan terjadi kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Nah yang sekarang muncul, kenapa ketidakadilan gender banyak pada perempuan? Karena yaitu konstruksi sosial yang membuat perempuan seolah-olah tidak punya posisi tawar. Apakah konstruksi sosial juga menyebabkan perempuan menjadi dikucilkan dalam lingkungannya setiap perempuan menjadi korban gitu Teh? Padahal kan korban itu bukan untuk dikucilkan ya Teh, tapi rata-rata yang setelah tahu wah dia korban pelecehan, dia korban kekerasan, banyaknya dijauhi Teh. Iya. Ya itu kembali yang namanya konstruksi sosial kadang-kadang tidak berpihak pada perempuan ya. Nilai, norma, belief system itu memperlakukan perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu ya. Sehingga banyak nilai-nilai yang mendua. Termasuk misalnya tadi stereotype, stigma untuk perempuan. Ya sekarang aja misalnya kasus video porno artis yang lagi rame itu. Ya kan? Iya. Siapa yang disebut? Perempuannya. Laki-lakinya kemana?
Laki-lakinya masih hanya disebut inisialnya, ditutup matanya, tapi artis perempuannya. Lepas dari perilaku seksualnya ya, tapi bagaimana masyarakat, media, atau mungkin teman-teman kita sebagian yang masih gak pernah ngomongin lakinya tapi perempuan. Tetap aja yang salah perempuannya. Bahkan ketika kasus perkosaan. Misalnya ya, ketika kita melihat kasus perkosaan, saya seringkali berkali-kali harus mangkat. Bahkan ketika proses sidik atau lidik ya di kepolisian. Karena pertanyaan penyidik itu selalu, kamu waktu itu pakai pakaian apa? Jam berapa? Bukan, dia udah jadi korban ya, dan dia berat untuk mengungkapkan itu, ditambah dengan pandangan-pandangan seperti itu. Dan itu fakta yang sampai hari ini terjadi. Saya alami berulang kali ketika mendampingi korban. Ketika di pengadilan, banyak hakim, bahkan hakim perempuan, yang sering kali itu salahnya kamu, habis pakaian kamu menggoda. Salah siapa kamu pergi malam-malam? Makanya kamu diperkosa. Salah kamu karena waktu itu kamu yang ngajak kenalan si laki-laki di Facebook misalnya, atau di Line, di mana ya. Kan banyak sekarang kasus cyber crime gitu ya. Padahal itu sesuatu yang kadang-kadang buat saya tuh miris ya, dan hampir 20 tahun kayaknya ini masih belum berubah ya sampai hari ini. Tapi kalau dari kepolisian atau dari hakim nanya tentang penampilan, karena penampilannya terbuka atau menggoda. Tapi kemarin teman saya sendiri ada yang cerita bahwa dia juga bercadar dan berhijab, pakainya tertutup, tapi tetap terjadi pelecehan. Nah itu, karena sebetulnya kalau saya lihat pelecehan seksual atau perkosaan itu bukan soal pakaian perempuan. Ya, dan sebetulnya ketika kita bicara soal perkosaan, sebetulnya kan itu juga merusak laki-laki ya, karena laki-laki berarti hanya punya insting seks ya kan? Kita menganggap rendah juga laki-laki gitu ketika seolah-olah hanya karena pakaian perempuan terbuka, dia layak atau dia punya hak untuk memperkosa. Kalau laki-lakinya benar kan, maupun kalau ceweknya telanjang sekalipun gitu ya, kalau imannya kuat pasti dia gak akan memperkosa kok gitu. Saya percaya itu, makanya betul saya setuju. Bukan karena pakaian perempuan, bukan pada jam berapa perempuan itu pergi gitu ya. Bukan soal lokasi, tapi itu soal mindset, itu soal karakter, itu soal sifat dari pelaku. Saya tahu bahwa banyak laki-laki juga yang bukan pelaku gitu ya. Ya kalau kita nanti banyak mungkin teman-teman mendampingi korban, sifat dan karakter korban itu khas, dan sifat karakter pelaku itu juga khas. Nah ketika ada pertemuan antara laki-laki yang pelaku dengan perempuan yang memang korban, ya terjadilah kekerasan. Banyak juga sebetulnya perempuan yang bisa kan menghindarkan diri ketika terjadi perkosaan, karena memang dia bukan tipe korban. Kalau belajar psikologi, belajar atau punya pengalaman yang banyak, kita memang akhirnya bisa membedakan yang mana yang akan jadi korban. Nah ini yang kita harus lakukan, pendampingan, edukasi, terus bagaimana penguatan karakter, kemudian mental health-nya, kesehatan mentalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, udah beres nih episode podcast Metanoia bareng Cinta kali ini. Banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bareng narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Peace People yang sudah setia mendengarkan podcast Metanoia bareng Cinta. Kalian bisa banget loh sharing pengalaman dan cerita kalian di kolom komentar kami. Salam cinta, salam damai, salam peace generation. Jangan khawatir, kalian juga bisa akses podcast ini di YouTube, Spotify, dan website Peace Gen. Jangan kemana-mana ya, tungguin kita
ya di episode selanjutnya. Bye! Podcast ini dipersembahkan oleh kelompok Metanoia dari proyek Peace Sociopreneur Academy, kerjasama antara Peace Generation, Konvei Indonesia, PPI MUIN Jakarta, dan UNDP.